Polres Labuhan Batu sita 15 paket sabu. Bantuan sosial tunai Kemensos RI dikucurkan di Kabupaten Karo. Proses evakuasi jenazah korban kapal Jack Lila. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mengamankan 3 tersangka pengedar sabu beserta barang bukti 15 paket sabu siap edar dan timbangan elektrik. Masing-masing tersangka JM, PA, dan AS, ketiganya merupakan warga desa Padang Matinggi, Padang Lawas Utara. Diamankan petugas beserta 15 paket plastik lid transparan berisi 20 gram beserta 1 buah timbangan elektrik di 2 lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Labuhan Batu dan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP IKDEK Heri Cahyadi menjelaskan, penangkapan ketiga tersangka berawal dari informasi masyarakat dan diamankannya 2 tersangka JM dan PA dengan barang bukti 1 paket klip berisi sabu. Dari hasil interogasi keduanya, mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari seorang berinisial AS. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka AS di dalam sebuah pondok beserta barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah timbangan elektrik. Personel narkoba berhasil mengamankan 3 orang tersangka melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, di mana ketiga tersangka ini ditangkap di 2 TKP yang berbeda. Di mana personel pertama menangkap 2 orang tersangka di Kecamatan Bilahulu dan berhasil mengamankan 1 paket, di mana tersangka inisial JM dan PA. Dari keterangan 2 orang tersangka ini berhasil kami peroleh dan kami kembangkan informasi bahwa mereka mengambil sabu ini dari seseorang inisial AS. Kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 tersangka lagi inisial AS di daerah Padang Lawas, di mana dari tersangka inisial AS diperoleh barang bukti 1 buah timbangan elektrik dan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 20 gram. Kini ketiga tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan pemeriksaan. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Bantuan sosial tunai yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI resmi dikucurkan di Kabupaten Karo. Peluncuran bantuan ini diberikan langsung kepada masyarakat secara simbolis oleh Bupati Karo. Bantuan tunai sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia secara resmi dikucurkan kepada masyarakat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam pemberian bantuan tersebut dihadiri oleh Bupati Karo bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang secara simbolis menyerahkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 per keluarga penerima manfaat. Bantuan ini nantinya akan diberikan secara bertahap dengan total jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 16.816 dan akan dibagi untuk 17 kecamatan yang terdiri dari 259 desa. Terlihat masyarakat yang hadir dari pagi hari sudah mengantri untuk mendapatkan bantuan tersebut. Menurut Bupati Karo, hal ini merupakan bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yang mana dikucurkan anggaran sebesar 10 miliar untuk masyarakat di Kabupaten Karo. Pada hari ini kita launching untuk memberi dana bantuan sosial tunai jumlahnya 16.817 kakak, dan ini akan diserahkan oleh kantor pos kepada 17 kecamatan 259 desa, dan ini akan berubah terus
oleh kepala kantor pos sudah mengiyakan itu, akan mendata terus melihat, membantu. Mudah-mudahan dengan adanya COVID ini bisa terhenti, terputus, dan kita harapkan juga tidak ada masalah sosial juga tentang mengenai penerima-penerima yang akan datang. Pak, untuk data sendiri, dana ini akan kita bagi dari 3 tahap atau seperti apa nih? Dan perencanaan pembagian ini seperti dari Bapak Kantor Pos bilang tadi, ada 3 tahap. Bulan ini yaitu bulan Mei 2 kali dan bulan Juni nanti sekali. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban dari masyarakat yang terdampak COVID-19 dan target sasaran adalah masyarakat yang sangat membutuhkan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan sembako sebanyak 1.568 paket kepada 17 nagori di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ribuan paket tersebut langsung disalurkan melalui kecamatan ke nagori-nagori. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19 disalurkan kepada masyarakat di Simalungun, Sumatera Utara. Bantuan yang terdiri dari bahan pokok seperti beras, susu kaleng, ikan kaleng, dan mie instan tersebut dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan. Adapun penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada warga berdasarkan data dari setiap nagori dan kecamatan. Penyaluran ribuan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 dilepas langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Rediana Naibaho bersama unsur pemerintah kecamatan serta TNI dan Polri dari Posko Gugus Tugas COVID-19 Jalan Asahan, Simalungun. Rediana Naibaho mengatakan, penyaluran bantuan paket sembako oleh pemerintah Simalungun melalui Dinas Sosial Simalungun ke Dapil 1 Kecamatan Siantar berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Hari ini penyalurannya di Kecamatan Siantar yang terdiri dari 17 nagori, ya, dan jumlah yang kita salurkan hari ini ada sebanyak 1.568 paket. Paket ya? Dan itu disalurkan ke setiap nagori ya? Iya, kita salurkan di setiap nagori, kita turunkan di kantor camat, oleh Panghulu nanti dijemput dari kantor camat, baru nanti Panghulu langsung membagikan ke masyarakat. Oke, ada kendala nggak di lapangan di saat penyaluran ini? Sampai sekarang belum ada, Pak. Belum ada kendala, masih lancar. Oke. Ya, jadi kita ini kan dalam beberapa hari ke depan juga mungkin akan disalurkan ke kecamatan yang lain. Ini kan masih khusus di Dapil 1. Di Dapil 1 hari ini selesai. Besok mungkin ke Dapil 2, Dapil 3 dan seterusnya di seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan. Selanjutnya, Daniel Selalahi selaku Camat Kecamatan Siantar mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah terkhusus Bupati Simalungun JR Saragi yang merupakan Kepala Gugus Tugas COVID-19 Simalungun telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Dapil 2 Kecamatan Siantar yang terdampak COVID-19. Seluruh camat dilibatkan dalam penyaluran ini. Salah satunya Camat Kecamatan Siantar yang mengantarkan langsung paket sembako bantuan pemerintah Simalungun tersebut ke setiap nagori di Kecamatan Siantar untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Baik, pertama saya sebagai camat atas nama pemerintah kecamatan dan seluruh warga Kecamatan Siantar mengucapkan terima kasih dan apresiasi hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Simalungun. Kiranya dengan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengurangi beban yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Siantar yang terpapar akibat COVID-19. Pada kesempatan ini saya turun ke setiap nagori agar kiranya memastikan jumlah dan barang yang sampai tepat sasaran ke seluruh nagori sehingga bisa tersampaikan kepada masyarakat si penerima manfaat. Harapan kami tentunya masih banyak masyarakat yang belum tercover jumlahnya dalam menerima bantuan ini. Kiranya kedepannya masih diharapkan lagi bantuan yang lebih besar lagi bagi masyarakat yang belum menerima. Demikian. Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan baik itu bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, atau pemerintah desa, agar melaporkan diri ke perangkat desa dan kecamatan setempat untuk dapat didata oleh pemerintah Simalungun, agar nantinya memperoleh bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Di Nagori Nusa Harapan,
Proses evakuasi jenazah korban kapal Jack Lila beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, proses evakuasi korban kebakaran kapal tanker di Belawan terus dilakukan. Hingga Selasa siang sebanyak 7 jenazah ditemukan petugas. Kini jasad tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Hingga Selasa siang, jumlah korban tewas akibat terbakarnya kapal tanker Jack Lila di Belawan sudah mencapai 7 orang. Seluruh jenazah saat ini masih disimpan di ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Medan. Berdasarkan data yang diperoleh, 2 jenazah tiba di rumah sakit tersebut pada Senin malam dan 4 lainnya tiba pada Selasa pagi dan siang. 1 jasad diterima dalam kondisi utuh, 5 lainnya sulit untuk dikenali. Hingga kini, ke-7 jenazah belum dapat teridentifikasi oleh petugas. Tim Disaster Victim Identification terus berkoordinasi dengan pihak medis untuk mengumpulkan data postmortem dan antemortem dari keluarga untuk dilaporkan. Diperkirakan proses identifikasi korban yang jasadnya utuh lebih cepat dibanding jasad yang tidak utuh. Untuk proses lebih lanjut, pihak medis akan melakukan pemeriksaan DNA kepada 7 jenazah. Seperti biasa untuk prosedur DVI itu kami mempersiapkan posko untuk antemortem dan posko untuk postmortem. Sejauh ini sudah ada berapa keluarga Pak yang melapor? Ada ini kan yang jenazah yang sudah masuk di sini sudah ada 6 totalnya. Itu 6 untuk 2 hari ini Pak ya? Untuk 2 hari ini. Untuk yang sudah teridentifikasi Pak ada berapa? Belum ada, belum. Kita masih dalam proses identifikasi, sedang proses. Jadi belum ada yang dirilis istilahnya untuk dipastikan identitasnya. Keadaan korban sendiri gimana kondisinya Pak? Apakah gosong atau? 1 yang utuh diterima, yang 5 memang dalam keadaan sudah dikenali ya. Untuk waktu identifikasi sendiri itu membutuhkan berapa lama ya Pak? Prosesnya kalau yang utuh mungkin bisa lebih cepat, tapi kalau yang sudah tidak utuh ini mungkin akan berlanjut ke pemeriksaan sampai pemeriksaan DNA. Kapal pengangkut minyak yang sedang mendapat perawatan di galangan kapal milik PT Waruna Nusa Sentana Shipyard terbakar pada Senin pagi. Dalam peristiwa tersebut terdapat 7 orang meninggal dunia dan 22 orang mengalami luka-luka. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. DPRD Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mendapat kiriman papan bunga ucapan duka cita karena dianggap tidak peduli terhadap penanganan COVID-19. Papan bunga berisi ucapan turut berduka cita atas matinya rasa kemanusiaan lembaga DPRD Tebing Tinggi kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 terpasang di atas trotoar depan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi. Di bagian bawah papan bunga tertulis pengirimnya yaitu Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi. Papan bunga tersebut pun sempat menarik perhatian warga yang melintas. Setelah sekitar 3 jam kemudian, sejumlah staf di kantor DPRD Kota Tebing Tinggi lalu membongkar papan bunga tersebut. Ketua Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi, Peter Munte, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan jika papan bunga tersebut dikirim Aliansi Mahasiswa. Menurut Peter, papan bunga itu sebagai bentuk kritikan kepada DPRD Tebing Tinggi yang dianggap tidak peduli terhadap penanganan COVID-19. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Basyarudin Nasution, menyambut positif kritikan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa tersebut. Namun ia belum mengetahui bidang mana dimaksudkan Aliansi Mahasiswa yang menyebutkan DPRD tidak peduli terhadap penanganan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Alhamdulillah, tanggapan kita sebetulnya positif. Kita anggap bahwa papan bunga itu adalah wujud kepedulian adik-adik mahasiswa, masyarakat kepada lembaga kita. Jadi pun
kita menanggapnya sebetulnya positif, sekaligus ini menjadi cambuk bagi DPRD, bagi kawan-kawan lain untuk mungkin berbenah diri dan terus memperbaiki kinerjanya. Sebelumnya dari aliansi mahasiswa ini sudah pernah berkomunikasi belum dengan pihak DPRD terkait masalah COVID? Terkait masalah COVID sama sekali belum ada. Belum ada sama sekali mereka memberikan masukan, belum ada. Jadi kira-kira keluhan mereka ini terkait apa ini? Sampai hari ini kita belum ada konfirmasi tentang keluhannya. Kita nggak tahu dari sudut pandang mana mereka menganggap bahwa DPR ini tidak begitu responnya dengan COVID-19. Diharapkan dengan kritikan seperti ini, DPRD Kota Tebing Tinggi dapat benar-benar mengawasi segala bentuk kegiatan dan bantuan dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Salah seorang warga desa Paindoan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah melalui pemeriksaan swab di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, warga yang positif terpapar COVID-19 ini dinyatakan dalam status orang melakukan perjalanan. Sebab pada 28 April lalu mereka melakukan perjalanan ke Tarutung, Tapanuli Utara. Sekembalinya dari Tarutung, warga tersebut dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test. Meski reaktif rapid test, mereka tidak langsung diisolasi di rumah sakit, melainkan diisolasi secara mandiri di rumahnya sembari menunggu hasil pemeriksaan swab. Saat ini warga yang positif COVID-19 tersebut telah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Bahwa masyarakat kita ada yang terpapar 1 orang positif corona. Adapun mereka itu diambil swabnya pada tanggal 30 bulan 4. Jadi hari ini kita sudah dapat surat, 1 surat dari Kadis Kesehatan Provinsi, 1 surat dari Kementerian Universitas Sumatera Utara Rumah Sakit Umum USU menyatakan bahwa salah satu warga kita positif corona. Jadi untuk itu kami berharap kepada seluruh masyarakat Toba jangan panik. Nanti ini sebentar tim kita sudah siap berangkat menjemput beliau-beliau itu di Paindoan dan di Rumah Sakit Porsea juga kita sudah siapkan fasilitasnya. Hingga kini tim gugus masih melakukan pendataan kontak sosial warga yang positif terpapar COVID-19. Sebab dikhawatirkan warga tersebut melakukan kontak sosial meski berstatus isolasi mandiri di rumah. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Medan Ahmad Rizky Hasibuan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Medan. Ahmad Rizky menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik yang telah dilaporkan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Padang Lawas karena orasinya di kantor KPK Jakarta. Terdakwa Ahmad Rizky Hasibuan dalam keterangannya pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak ada masalah pribadi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Terdakwa melakukan orasi di depan kantor KPK Republik Indonesia di Jakarta sekitar bulan Juli tahun 2019 lalu untuk menyampaikan adanya dugaan korupsi dana rapat konsultasi Bapeda Kabupaten Padang Lawas keluar kota. Dugaan korupsi pengadaan perlengkapan kantor hingga korupsi rehabilitasi gedung Bapeda. Dalam orasi yang disiarkan langsung melalui media sosial, terdakwa mengaku menyebutkan keraguan Kepala Bapeda Kabupaten Padang Lawas. Namun menurutnya, pernyataan tersebut hanya sebagai bentuk kekecewaannya terhadap dugaan korupsi yang masih terus berlanjut. Kepala Bapeda Kabupaten Padang Lawas Yeni Nurlina Siregar melaporkan Ahmad Rizky ke pihak kepolisian. Dari laporan tersebut, Ahmad Rizky dijerat dengan pasal 27 ayat 3, Junto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE. Penasehat hukum terdakwa menyatakan kliennya hanya menyampaikan adanya dugaan korupsi yang harusnya penegak hukum melakukan penyelidikan dugaan tersebut. Dan dari Komnas HAM. Dan kita juga sudah mengundang Komnas HAM. Tidak boleh dijerat dengan pidana yang lain-lain kan yang dibuat-buat terkesan kriminalisasi. Yang mana klien kami sebenarnya dia berorasi di depan KPK terkait dugaan korupsi di Kabupaten Padang Lawas. Nah, pada saat orasinya, klien kami menyatakan bahwa yang bersangkutan, Kepala Bapeda Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas itu gayanya mirip laki-laki. Nah, anehnya hari ini klien kami ditahan karena kalimatnya tersebut. Kalimatnya yang menyatakan gayanya mirip laki-laki. Nah, penyidik memeriksa ahli menyatakan kalimat tersebut bermuatan penghinaan. Ini sangat aneh di era yang saat ini, era yang katanya anti korupsi, bukan korupsi yang dilaporkan oleh klien kami yang ditindaklanjuti, tapi kalimatnya terhadap gaya mirip laki-laki dituduh bermuatan penghinaan dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Klien kami ditahan, tapi dugaan korupsi yang dilaporkan klien kami tidak ada tindak lanjut sampai hari ini. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan ahli dan saksi meringankan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Tanah berhasil mengamankan 2 tersangka pembunuhan sadis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Motif pembunuhan sadis oleh kedua tersangka dikarenakan sakit hati kepada korban atas perkataannya. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah berhasil mengamankan 2 tersangka pembunuhan sadis warung kopi Desa Ajinemba, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedua tersangka yang merupakan abang beradik kandung ini tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan pisau dengan cara menusuknya secara membabi buta ke tubuh korban hingga korban tidak bernyawa. Motif pembunuhan sadis ini dikarenakan kedua tersangka tidak terima atas perkataan kasar korban, di mana percekcokan ini berawal dari adik tersangka yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak korban. Atas perbuatan tersebut, korban tidak terima dan menyampaikan kata-kata kasar kepada tersangka. Tak terima atas perkataan kasar tersebut, kedua pelaku pun langsung menghabisi nyawa korban. Kita mendapat informasi bahwa di Desa Ajinemba telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh bersaudara 2 orang warga Sinuraya. Jadi setelah kita lidik, kita butuh waktu hanya 14 jam, kita dapat mengamankan kedua tersangka di daerah Gajah. Kemudian motif kedua tersangka ini, motif yang mereka lakukan apa di mana? Jadi awalnya adik dari kedua tersangka tersebut ada melakukan pelecehan seksual terhadap anak dari korban. Dan ada juga salah satu dari warga Ajinemba tersebut. Jadi merasa sakit hati, mereka melakukan penganiayaan di kedai kopi di Ajinemba tersebut. Hingga mengakibatkan meninggal dunia. Kedua tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Tanah Karo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka terancam pasal 338 serta pasal 340 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Semut hari ini malam ini. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.